Perkenalkan, nama saya Meliani Tampubolon dengan NPM 24783018 dari kelas TRPL 4A. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan lab apa aja yang ada di Portswigger dan membuat percobaan apa-apa aja yang udah pernah aku kerjain, sampai solve. Udah punya akun, tinggal login aja. Jadi sini aku udah ngerjain SQL injection. Untuk labsnya mungkin cuma beberapa ya, nggak semuanya. Di sini aku jelasin dulu apa itu SQL injection. Jadi SQL injection ini adalah teknik serangan pada aplikasi web dengan cara menyisipkan injek. Kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang untuk mengganggu query yang dilakukan aplikasi ke basis datanya. Jadi penyerangannya ini memungkinkan untuk melihat data yang biasanya tidak dapat mereka ambil, termasuk data milik pengguna atau data lain apapun yang dapat diakses di aplikasi. Kemudian untuk dampaknya, serangan injek SQL ini mungkin dapat berhasil mengakibatkan akses tidak sah ke data sensitif seperti kata sandi dan juga rincian kartu kredit serta informasi pribadi. Nah, di sini udah ada beberapa lab yang solved. Kita boleh praktik dulu mungkin ya, satu lab. Kita bisa akses the lab. Ini kita pilih, ini tuh SQL untuk mengambil datanya. Kita pilih aksesoris mungkin. Terus di sini kita ketikin or satu. Oke, jadi di lab ini kita akan membuat SQL injection ini di queryware supaya data yang seharusnya tersembunyi itu bisa muncul. Jadi kita coba buka yang misalnya di GIF aja deh. Di GIF. Nah, di sini coba kita ketikin dulu. Nah, dia error. Kita coba lagi. Or 191. Oke, ini menunjukkan kalau labnya udah solved. Nah, kemudian setelah SQL injection ini ada juga masih banyak materi yang bisa kita coba di sini. Masih banyak lab yang bisa kita coba di sini.
ada yang ini cross, kemudian ada server side, HTTP, ini XML, external entity. Kalau di XML ini itu tuh kita kerentanan keamanan yang terjadi ketika aplikasi memproses data XML tanpa konfigurasi yang aman, sehingga memungkinkan pengguna external entity ini dapat merujuk ke file lokal atau resource eksternal, dan jika tidak dibatasi, penyerang bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk membaca data sensitif dari server. Jadi penyerangan akibat XML ini memungkinkan XML yang berbahaya ini berisi deklarasi entity eksternal, lalu memaksa parser XML untuk memprosesnya. Misalnya entity diarahkan ke file sistem seperti etc atau password atau resource internal di server. Kemudian dampaknya ini dapat menyebabkan kebocoran data sensitif seperti file konfigurasi, kredensial, atau data internal server. Selain itu, serangan ini juga dapat digunakan untuk melakukan server side untuk mengakses sistem internal. Ini juga aku ngerjain yang API testing ini. Jadi pertama-tama kita buat dulu penjelasan API testing. API testing ini adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa API ini berjalan dengan benar, aman, dan sesuai dengan sertifikasi. Pengujian ini mencakup validasi request response, autentifikasi, otorisasi, serta bagaimana API menangani input dan error. Jadi kita coba dulu di API ini, kita masuk di lab yang pertama, kemudian kita akses the lab. Seperti ini kita login dulu. Biasanya loginnya itu menggunakan yang basic ya, yang binatang sama Peter itu. Nah, jadi di sini kita klikin BNN, terus passwordnya, kemudian kita login. Ini kita aktif saja. Nah setelah ini kita masuk ke sini ke home, terus di sini kita ketikkan /API. Kita ketikkan /API, kemudian kita enter. Nah di sini kita udah nemuin ya parameternya, terus endpointnya sama responnya. Setelah ini ketemu, kita masuk klik kanan expect, terus console, terus di sini kita ketikin kode paste, kemudian API user terus lalu metodenya kita masukin juga, metode kedua belet, tanda petik, terus koma, dan enter. Kemudian titik dua,
input, kemudian tutup ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini untuk API-nya udah solved ya. Ini udah solved. Jadi lab-nya udah solved dan udah berhasil. Oke, selanjutnya aku juga akan bahas yang kedua yang di bagian bentar, yang web LLM ini. Di sini aku jelasin dulu web LLM ini apa. Jadi web LLM ini adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem. Biasanya melalui username dan password. Kerentanan autentikasi terjadi ketika mekanisme ini lemah atau tidak aman, sehingga penyerang bisa masuk ke akun tanpa kredensial yang sah. Jadi di lab ini kita mengekspoliasi AI chatbot yang punya akses terlalu besar ke fungsi backend atau servernya. Untuk cara solving akunnya, kita bisa akses the lab. Kita coba. Nah, setelah ini kita masuk ke live chat. Nah, di sini kita ketikkan delete user Carlos, delete user Carlos, di sini AI-nya nolak, mungkin karena dia itu belum aman ya, masih kurang. Jadi kita buat bahasa Inggris what function function Nah, ini si AI-nya udah ngasih password reset, terus debug SQL sama product info. Jadi ini udah kita punya, jadi dia itu udah punya debug SQL-nya. Sekarang kita kirim ini use SQL function to execute kemudian kita save. Nah, ini lab-nya akan solved. Jadi begitulah cara kita untuk membuat percobaan di LLM ini. Mungkin segitu dulu dari saya. Saya akhiri.